Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai belajar membuat games dengan menggunakan aplikasi Construct 2. Jadi pertemuan kali ini kita akan coba untuk bagaimana cara mendesain sebuah games. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu membuat tampilan desain games. Yang kedua, dari tampilan games, desain games tersebut, kalian akan mampu juga untuk memisahkan aset-aset game sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Yang berikutnya adalah kalian nanti akan mampu menggunakan fitur dasar aplikasi Construct 2 dan mampu membuat game sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Total pertemuan untuk materi kali ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama adalah kalian fokus mendesain sebuah games dan membuat aset-asetnya. Yang kedua adalah nanti kalian akan mulai mengoperasikan Construct 2 dan mendesain game sesuai dengan desain kalian. Direncanakan nanti ada 2 penugasan dan 1 kali praktek. Target pembelajarnya adalah kalian mampu membuat tampilan menu utama dan menu pilihan games untuk yang kali pertemuan pertama ini. Jadi ini contohnya ada menu games utama, dan ini adalah menu pilihan games ya. Desainnya nanti terserah dengan kalian, tapi ini hanya gambaran bahwa kalian harus menyiapkan 2 buah desain. Nah, bagaimana untuk membuat desain seperti ini? Yang pertama adalah kalian harus menggunakan aplikasi desain yang ada di komputer kalian, seperti Photoshop atau CorelDRAW yang memang khusus dibuat untuk membuat desain seperti ini. Desain atau istilahnya adalah desain UI, gitu ya, user interface. Kalian bisa membuat menggunakan Photoshop atau CorelDRAW. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di komputer kalian. Contohnya adalah PowerPoint. Saya yakin semua pasti punya yang namanya PowerPoint. Dari PowerPoint ini kalian juga bisa untuk mendesain tampilan game seperti ini. Selanjutnya, setelah kalian mendesain game seperti ini, pisahkan semua elemen atau aset yang ada didesain di dalam file yang terpisah gitu ya. Jadi semua asetnya ini kalian harus pisahkan. Nanti ada contoh setelah ini bagaimana cara memisahkan aset menjadi suatu file yang terpisah. Biasanya setiap aset ini akan disimpan dalam format PNG atau gambar yang transparan agar tampilan atau desain dari games kalian juga akan lebih menarik. Nah, ini adalah contoh untuk pendefinisian sebuah aset. Jadi dari satu desain ini kita bisa memilah menjadi aset tulisan judul ini ada aset tersendiri. Tombol play ini juga aset tersendiri, tombol exit ini juga aset tersendiri, ini about us ini juga tombol tersendiri, dan satu lagi adalah background. Background ini juga sebuah aset tersendiri. Nah, nanti masing-masing file ini akan harus kalian simpan di file yang terpisah dan disimpan di folder yang sama. Ini juga sama, ini contoh yang kedua, ini adalah tampilan yang kedua, ini juga ada aset yang namanya back, tombol back. Ada aset pilihan games, puzzle, dinoran, bounce, tombol about us, dan background. Kenapa aset ini harus muncul? Karena Construct ini konsepnya adalah menggunakan prinsip object oriented. Jadi kalian akan memprogram berdasarkan objek atau sprite yang kalian tentukan masing-masing. Sama dengan pembelajaran yang terdahulu sebenarnya, tetapi ini hanya beda di aplikasi. Kalau secara logika pemrograman nanti akan sama. Jadi kalian akan mengisikan program atau behavior atau kejadian di masing-masing objek ini. Itu kenapa alasannya kalian harus memisahkan per objek. Ini adalah saya contohkan bagaimana kita bisa memisahkan satu desain tampilan ini menjadi elemen aset. Saya menggunakan PowerPoint di sini. Jadi ini kemarin sudah saya tulis masing-masing. Ini satu, ini aset satu, tulisan ini aset tombol play, ini aset tombol exit, ini aset about us, dan sisanya ini adalah aset background, gitu ya. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Kalau di PowerPoint masing-masing ini kalian cukup klik kanan save as picture. Nah, ini sudah ada di sini, kalian tinggal ketikkan aja
judul misal. Jangan lupa formatnya adalah PNG ya, judul game 1 misal, biar enggak tertumpuk. Nah, ini formatnya PNG sehingga bisa transparan. Terus yang about us mungkin saya tambahkan save as picture di sini. Save as picture. Nah, ini about us. Nah, udah gini. Ya, nah ini semua kalian simpan secara terpisah dan nanti di folder tersebut akan tersimpan otomatis file-file aset tersebut, ya. Jadi itulah contohnya, saya kira tidak sulit untuk kalian untuk memisahkan desain ke aset masing-masing. Nah, tugas kalian untuk pertemuan kali ini adalah kalian harus membuat 2 buah desain, halaman utama dan halaman pilihan menu. Kalian dibebaskan untuk membuat desain sesuai dengan games yang ingin kalian buat. Temanya, tampilannya silahkan, tetapi minimal ada 3 atau 4 aset yang digunakan. Setelah selesai, silahkan tempel kedua desain itu ke kertas kerja yang ada di penugasan. Jadi nanti saya akan sampaikan kertas kerja penugasan di Google Classroom, jadi kalian juga harus melihat assignment di Google Classroom. Yang kedua adalah dari desain itu pisahkan semua elemen seperti yang sudah tadi saya contohkan ke dalam file yang terpisah. Jadi setelah itu disimpan masing-masing file. Nah, nanti masing-masing aset itu silakan ditempel juga di kertas kerja tersebut. Sehingga kalian bisa lebih yakin bahwa kalian sudah siap untuk pertemuan berikutnya pada saat kalian sudah mulai mengeksekusi konstruk 2. Ya. Jadi sekali lagi tugasnya adalah kalian membuat 2 buah desain yang selanjutnya dipisahkan per elemen dan nanti dilaporkan atau ditempelkan di kertas kerja yang akan saya berikan. Nah, persiapan untuk pertemuan yang akan datang adalah pastikan kalian semua sudah memiliki aplikasi konstruk 2 di komputer kalian dan sudah berjalan. Pastikan semua aset sudah tersimpan rapi di folder yang sama. Oke, selamat belajar. Jangan lupa submit tugasnya, karena penilaian dari saya seperti biasa, saya akan memberikan nilai berdasarkan proses yang sudah kalian lengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.